Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Ya, seperti biasa teman-teman, malam hari ini kita ada evaluasi terkait program advance kita dan juga beberapa informasi tambahan. Salah satunya adalah program Turbo dan juga bagaimana teman-teman bisa increase atau ningkatin hak diskon yang sebenarnya udah kita spill waktu di Zoom Advance ya. Di sana kita ada penjelasan tentang bahwa teman-teman yang mengaktifasi kartu peserta advance ya punya potensi untuk tingkatin hak diskonnya dari 25 ke 35 bahkan sampai ke 42%. Nah, semuanya itu akan kita bahas malam hari ini. Langsung aja kita mulai. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir on time. Dan kita langsung aja mulai malam hari ini terkait apa yang akan kita coba bahas. Dan kita mungkin dapetin insight kenapa berat badan kita atau lingkar tubuh kita itu mengalami perubahan atau mungkin perubahannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. So, langsung aja kita mulai. Bismillah ya. Nah, jadi saya coba share screen dulu teman-teman. Sebentar. Share screen, wait a minute. Mana nih? Bentar, 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 bentar. Mana nih? Ini dia. Nah, jadi malam hari ini nih hanya khusus buat teman-teman peserta advance ya. Dimana kita akan bahas lumayan cukup detail terkait apa yang terjadi dan bagaimana reviewnya serta solusinya seperti apa. Oke. Yang pertama, yes, selamat datang buat teman-teman peserta program advance dan malam hari ini kita akan bicara tentang hasil pengukuran dan hasil timbang kita di hari ini yang notabene ternyata sangat berkaitan dengan yang namanya rekomposisi tubuh ya. Ada banyak orang yang fokus pada output, which is boleh banget, yang berkaitan dengan berat badannya nggak turun, berat badannya turunnya cuma berapa kilo, atau turun berat badannya belum sesuai dengan target mereka. Tapi kita semua jangan lupa bahwa untuk bisa menentukan keberhasilan suatu program, itu perlu kita lihat secara overall, secara keseluruhan. Dan salah satu bagian untuk melihatnya itu adalah dengan mengacu pada rekomposisi tubuh. Kita akan bahas rekomposisi tubuh itu apa. Nah, jadi teman-teman, juga sudah kita sampaikan di edukasi bahwa yang namanya berat badan tiba-tiba jadi stuck atau berat badan fluktuatif naik turun itu adalah suatu bagian dari proses program diet. Cepat atau lambat, semua orang pasti akan mengalami hal tersebut. Kalian sebutin aja semua program diet, whatever it is, you name it lah guys. Semua program diet yang kita lakukan, cepat atau lambat, itu pasti akan ketemu yang namanya berat badan stuck atau mengalami yang namanya berat badan naik turun. Ya, karena memang normalnya seperti itu, sudah sewajarnya. Yang kita tidak tahu itu adalah kapan, tapi kita sudah tahu pasti akan terjadi, ya. Dan yang namanya berat badan itu ups and down, yang perlu kita lihat adalah garis trennya. Dan kemarin kita juga sudah bahas tentang garis tren ini, bahwa as long as garis trennya itu meluncur ke bawah, berarti program kita masih berada di track yang tepat. Dan jangan lupa, makanya teman-teman juga diminta untuk mengambil sebanyak mungkin data untuk teman-teman evaluasi. Data lingkar tubuh, terus foto, video, yang memungkinkan teman-teman untuk melihat apakah ada perubahan atau enggak dalam program diet yang teman-teman lakukan. Oke, terus teman-teman semua, di sini kita akan bicara tentang komposisi tubuh. Secara general, komposisi tubuh manusia itu mudahnya ada tiga. Yang pertama adalah otot, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah lemak. Biasa disingkat dengan istilah OAL. Otot, air, dan lemak berdasarkan jenis kelamin itu berbeda. Ya, ambil contoh misalnya pada wanita komposisi tubuh lemaknya lebih banyak dibanding pria. Sementara di pria komposisi tubuh ototnya lebih banyak dibanding wanita. Dan itu juga yang menjadi jawaban pertanyaan teman-teman. Kenapa pas aku program bareng suami, kenapa pas aku program bareng adikku yang cowok, kok kayaknya mereka hasilnya lebih cepat dibanding aku ya? Ya karena komposisi tubuh mereka itu ototnya lebih banyak dibanding lemaknya, berbanding terbalik dengan wanita. Kalau wanita, lemaknya lebih banyak dibanding ototnya. Dan itu juga yang menjadi jawaban atas pertanyaan
teman-teman, coach, kalau aku misalnya angkat beban, aku nggak mau berotot. Lah, nggak semudah itu. Ya, teman-teman wanita itu diberikan kelebihan body fat, lemak tubuh dibanding ototnya. Jadi nggak mungkin dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun melakukan angkat beban, terus bisa kebentuk otot dan badannya jadi gede. Nggak semudah itu. Selain karena faktor otot, faktor hormon testosteron itu juga hanya dimiliki oleh pria, sementara wanita itu hanya punya hormon estrogen dan progesteron. Jadi yang mau angkat beban juga sebenarnya nggak perlu khawatir nanti badannya jadi gede, nggak akan kayak gitu. Oke? Nah, terus kalau kita bicara tentang komposisi tubuh dan kita hubungkan dengan rekomposisi tubuh, artinya kita berupaya untuk menurunkan lemaknya, menaikkan ototnya, dan menaikkan asupan airnya. Jadi otot air naik, lemak turun. Nah, inilah yang disebut dengan istilah rekomposisi tubuh. Kenapa kita perlu menaikkan otot, kenapa kita perlu menaikkan air, dan kenapa kita perlu menurunkan lemak? Jawabannya sederhana, karena kita pengen satu, makan tapi nggak naik berat badan. Pasti pengen dong. Coach, kok ada ya temanku makan tapi nggak naik-naik? Ya karena bisa jadi salah satu penyebabnya adalah massa ototnya lebih banyak atau lebih tinggi. Coach, kok ada temanku ya, padahal udah turun berat badan, tapi habis itu nggak berapa lama kemudian naik lagi berat badannya. Ya karena ototnya lebih sedikit dibanding lemaknya. Kalau lemaknya masih tinggi, teman-teman, maka potensi untuk rebound atau regain atau naik lagi itu makin besar. Makanya di kelas advance ini, teman-teman diberikan pemahaman bahwa kita bukan hanya mengejar weight loss, tapi kita juga berupaya untuk memaksimalkan terjadinya proses fat loss. Fat loss itu adalah kehilangan lemak berlebih di tubuh kita. Kalau weight loss itu hanya kehilangan angka berat badan. Kenapa itu penting? Karena gini teman-teman, ada beda antara lean mass, which is itu berat badan, dan fat mass, yaitu berat lemak. Kalau berat badan itu secara mudah adalah gabungan dari komposisi tubuh. Jadi berat otot ditambah berat air ditambah berat lemak, jadilah berat badan. Sementara kalau berat lemak, ya berat lemak aja. Artinya ada potensi seseorang turun berat badan, tapi yang turun ototnya, airnya turun, lemaknya tetap. Ambil contoh kemarin, ketika ada orang yang lari di siang hari pakai jaket sauna, pas dia nimbang, dia turun berat badan. Tapi yang turun bukan lemaknya, yang turun adalah air di tubuhnya. Jadi pada saat dia minum, ya berat badannya akan naik lagi. Sama seperti teman-teman yang fokus pada penurunan berat badan, tapi tidak fokus pada asupan makronutrisinya. Nggak fokus pada karbo, nggak fokus pada protein, nggak fokus pada lemak baik, sehingga yang terjadi adalah turun, tapi yang turun itu adalah otot, yang turun adalah air. Lemaknya tetap, bahkan bisa jadi bertambah. Contoh sederhana misalnya seperti ini. Ada seseorang dengan berat badan 70 kilogram, ya, di mana kalau kita breakdown 70 kilo ini terdiri dari berat lemaknya 30, berat ototnya 30, berat airnya 10. Jadi totalnya 70 kilo, ya, 30 30 10. Terus dia diet, turun berat badan, jadinya ototnya turun jadi 10, airnya turun jadi 5, lemaknya naik jadi 40. Totalnya 65. Dia turun 5 kilo. Tapi ternyata yang turun adalah ototnya, yang turun adalah airnya, tapi lemaknya justru naik. Memang bisa, coach, bisa banget. Dan banyak kejadian di luar sana. Teman-teman kita yang hanya fokus pada output weight loss, seringkali berat badannya akan naik lagi, lebih cepat, bahkan lebih banyak. Atau bisa aja turun berat badan tapi jadi mudah sakit, daya tahan tubuh menurun, GERD, kambuh, dan segala macamnya, rambut rontok, kulit kusam, segala macamnya, yaitu karena lemaknya naik, ototnya turun, airnya turun. Nah, makanya penting sekali untuk kita coba berupaya bukan hanya turun berat badan, tapi make sure, pastikan bahwa yang turun juga lemak tubuh kita, teman-teman. Which is hari ini kita bahas tentang fat mass. Nah, terus untuk evaluasi di hari keempat di kelas advance ini, pastikan juga teman-teman bukan hanya mengecek berat badan, tapi juga cek lingkar tubuhnya, cek juga level kebugarannya, cek juga kondisi fisiknya, which is itu ambil dari foto, video. Kalau nggak percaya, coba bandingkan foto teman-teman hari ini
dibandingkan dengan foto pertama kali teman-teman ikut kelas basic. Nah, kira-kira gimana? Ya, apakah ada perubahan yang signifikan atau ada perubahan yang sebenarnya terlihat ya, misalnya kalau di Zoom pipinya lah mulai tirus atau misalnya bagian shouldernya udah mulai berkurang atau apapun itu pasti perubahan ya. As long as small progress is a progress, better than no progress ya. Sekecil apapun progresnya, tetaplah progres teman-teman. Oke. Terus yang keempat, mood. Nah, biasanya kita kalau turun berat badannya proper, turun berat badannya sehat, mood kita tuh akan jauh lebih mudah untuk terkontrol. Gak gampang marah, nggak mudah mood swing, terus apa? Kita jauh lebih mudah untuk bisa always in good mood. Intinya, semua perubahan ini teman-teman bisa cek sebagai bagian dari evaluasi jalannya program di kelas advance ini. Oke. Nah, kalau kita tarik garis ke belakang gitu, terus apa penyebab seseorang bisa berat badannya stuck? Kemarin juga udah di-spill di grup edukasi ya. Jadi sebenarnya secara general itu ada 4 faktor teman-teman. Faktor pertama adalah komposisi meal plan, which is udah disebutkan bahwa kalau kurang protein, karbonya dikurangin, kalorinya malah dikurangin lagi, tidak sesuai dengan meal plan, terus atau mungkin menambahkan makanan di luar meal plan, ya otomatis berat badan juga pasti akan terpengaruh. Nah, makanya penting sekali untuk teman-teman memahami bahwa, guys, please, kalau kalian pengen dapetin hasil maksimal, just follow the meal plan atau selalu komunikasi dengan coach-nya. Kadang kita itu nggak follow meal plan, tapi nggak juga komunikasi dengan coach, sehingga seringkali kita jadinya tricky. Dan baru kelihatan nanti pada saat periode timbang. Kita bingung sendiri, kok nggak turun-turun ya? Kok banyak koknya? Tapi pas ditanya sama coach-nya, kemarin ada makan apa? Aduh, apa lagi ya? Lupa lagi. Nah, ini makanya seringkali banyak orang yang eh, apa melihat hasil programnya itu di akhir, tapi pas di bagian prosesnya seringkali jadi nggak maksimal. Nah, makanya penting sekali untuk teman-teman follow meal plan atau setidaknya teman-teman selalu menjalin komunikasi dengan coachnya, ya. Terus yang kedua, intensitas olahraga ini juga jauh lebih penting. Kenapa? Karena pada saat teman-teman berat badannya let's say 80 kilo, 90 kilo, itu teman-teman jalan kaki aja udah bakar kalori banyak. Tapi kalau udah turun 5 kilo, turun 10 kilo, itu nggak bisa melakukan olahraga yang sama, teman-teman. Karena jumlah kalori yang terbakar nggak sebanyak ketika teman-teman berat badannya masih over. Jadi teman-teman perlu meningkatkan intensitas olahraganya. Yang tadinya jalan kaki 30 menit, coba ditambah jadi 10 sampai 15 menit. Yang tadinya jalan kaki, coba sekarang jadi jalan cepat. Yang tadinya jalan cepat, coba sekarang jadi jogging. Yang tadinya jogging, sekarang coba jadi lari. Nah, peningkatan-peningkatan inilah yang akan mengarahkan ke proses pembakaran kalori lebih besar. Sehingga mencegah terjadinya berat badan yang stuck. Atau teman-teman bisa coba variasikan jenis olahraganya. Misalnya kemarin terlalu banyak kardio, sekarang coba angkat beban, coba body weight training, coba flexibility, misalnya kayak pilates, yoga, atau mungkin misalnya teman-teman bisa pakai kardio, tapi kardionya yang level medium intensity-nya ke atas, berenang, atau misalnya bermain bulu tangkis, apapun itu, ya. Jadi selalu coba evaluasi di bagian olahraganya. Atau yang ketiga, bisa jadi teman-teman berat badannya stuck karena yang turun adalah otot dan airnya, sementara lemaknya tetap. Nah, jadi perlu pemahaman bahwa gimana sih coach cara ngukur bahwa yang turun itu lemak? Gampang, ukur aja lingkar tubuh. Kalau lingkar tubuhnya berkurang, otomatis yang turun adalah lemak, gitu ya. Atau yang terakhir, ini yang sering kita alami di program diet manapun, yaitu slow metabolism. Slow metabolism itu apa? Slow metabolism itu adalah kondisi di mana tubuh kita sudah beradaptasi dengan program yang kita lakukan. Bahasa sederhananya adalah tubuh merespon kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, yang notabene itu dengan adanya konsep keseimbangan di dalam tubuh kita menyebabkan berat badan jadi stuck. Bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang aneh, karena memang itu bagian dari proses.
tubuh kita ini diciptain sama Tuhan, itu salah satu cirinya adalah beradaptasi, teman. Ya, ciri-ciri makhluk hidup, ingat kan? Pelajaran anak SD. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah salah satunya mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, tubuh kita dengan kondisi pola makan kita, olahraga yang kita lakukan, aktivitas kita, itu secara tidak langsung akan beradaptasi dengan programnya yang menyebabkan terjadinya yang namanya slow down metabolism. Jadi tubuh merespon, menyesuaikan, dan akhirnya melakukan berbagai cara agar berat badan kita tidak mudah turun atau stuck, ya. Artinya stuck itu pasti. Yang perlu kita lakukan apa? Adalah segera keluar dari fase stuck itu. Jangan berlama-lama. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa sebenarnya kalau kita lihat ternyata ada beberapa faktor loh penyebab terjadinya slow down metabolism. Yang pertama, chronic stress. Nah, ini ya buat teman-teman yang sekarang lagi beban kerjanya ampun-ampunan, lembur, atau misalnya yang lagi kuliah, skripsi, dan segala macamnya, believe me guys, kalau kalian nggak bisa manage stresnya, itu akan berdampak sangat signifikan terhadap kondisi tubuh kalian, dan salah satu outputnya adalah berat badan jadi stuck. Kenapa? Karena pada saat stres, hormon stres itu, aduh aku lupa lagi namanya, ampun, ya, aduh, astagfirullahaladzim, udah di ujung lidah. Pokoknya nanti aku cari tahu ya. Hormon stres itu akan membanjir kortisol. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kurang minum air putih. Pada saat kita stres dan kita nggak bisa manage, maka tubuh kita akan dibanjiri hormon kortisol. Hormon kortisol itu bagus kalau dalam jumlah yang sedikit, tapi kalau udah banjir di tubuh kita, salah satu efeknya adalah proses metabolismenya jadi terhambat. Makanya orang-orang yang stres biasanya salah satu respon tubuh ya itu tadi berat badannya jadi stuck, ya. Atau yang kedua, lack of nutrition. Seperti yang sudah disampaikan, guys, di menu makan kita dari pagi sampai malam itu sudah diatur supaya teman-teman terpenuhi proteinnya, terpenuhi karbohidratnya, dan terpenuhi lemak baiknya. Kalau misalnya kita melakukan something di luar program dan kita tidak komunikasi dengan coach kita, ada kecenderungan atau ada kemungkinan karbonya terlalu banyak, protein hariannya kurang, seratnya kurang, lemak baiknya nggak ada. Justru yang masuk ada lemak tidak baik. Sehingga menyebabkan berat badan kita jadi stuck karena slow down metabolism. And then yang ketiga, ya ini juga sesuatu yang klise, tapi seringkali orang banyak denial. Kenapa ya coach, programku nggak berhasil, programku nggak optimal? Ya coba cek pola tidurmu. Iya sih, pola tidurku agak berantakan. Nah, artinya fokusnya bukan di tempat lain, fokusnya adalah di challenge-nya. Kalau pola tidurnya berantakan, jadi strateginya apa nih supaya pola tidurnya jadi nggak berantakan, ya. And then yang keempat, itu berkaitan dengan komposisi tubuh, lack of muscle, atau kurangnya massa otot. Guys, secara penelitian ilmiah, metabolisme tubuh manusia itu sebenarnya nggak ada pengaruh dengan usia. Dari usia sampai kita usia 60 tahun, itu ternyata metabolisme tubuh kita tuh tetap segitu-segitu aja. Nah, kenapa metabolisme pada saat usia kita di atas 30 tahun, 35 tahun susah untuk turun berat badan? Dalam artian butuh effort lebih nih dibanding waktu kita SMA. Perasaan aku SMA makan sembarangan, gorengan, makan 5, bayar 3, ya kan? Habis itu nongki, ngumpul, minuman manis, segala macam. Tapi kok nggak ada sama sekali penumpukan lemak ya, Coach? Ya, sesederhana karena waktu kita muda dulu, masa ototnya masih tinggi. Dan kita juga aktif banget. Nah, di atas usia 30 tahun, kalau kita nggak melatih otot kita, otomatis terjadi proses sarkopenia atau kehilangan masa otot 1% every year. Setiap tahun, teman-teman. Secara normal, 1% akan berkurang. Nah, makin berumur, makin banyak otot yang hilang. Otot itu adalah mesin pembakar kalori. The bigger muscle, the bigger machine. Semakin besar otot, semakin besar mesin, semakin banyak juga kalori yang terbakar. Itulah menjadi penyebab kenapa banyak orang yang fokus nge-gym, angkat beban, itu kalau makan banyak banget tapi nggak naik-naik berat badannya. Ya karena kebakar dengan massa ototnya yang tinggi.
Nah, sementara kita yang di usia 40 tahun, 50 tahun, yang tidak pernah melatih otot, dan ototnya hilang terus, ya pasti butuh waktu lebih, atau butuh effort lebih untuk bisa turun berat badan. Nah, makanya penting sekali untuk kita mulai dari hari ini, ya, fokus pada asupan protein, yang nantinya akan memberikan dan membentuk jaringan-jaringan otot baru. Ya, karena protein itu masuk ke tubuh dipecah menjadi asam amino. Asam amino inilah yang nantinya akan membantu merakit jaringan-jaringan baru di otot kita, teman-teman. Ya, and then yang kelima adalah chronic dieting. Ini yang selalu saya bilang, guys, kalau kalian gonta-ganti program diet, believe me, percaya sama saya, berat badan kalian gak akan kemana-mana. Ya, kenapa? Karena semakin sering kalian gonta-ganti program diet, semakin bingung nanti respon tubuh terhadap metabolisme kalian. Hari ini metode ini, nanti berapa minggu kemudian nggak berhasil ganti metode ini, berapa kemudian ganti lagi metode ini, gitu-gitu mulu, nggak akan ngebuat berat badan kalian kemana-mana, di situ-situ aja, ya. And then terakhir teman-teman adalah kesehatan pencernaan. Kalau kita ditanya berapa sering kita ke dokter gigi, berapa sering kita gosok gigi, kita bisa cerita, tapi kita nggak pernah sama sekali bisa menceritakan bagaimana kita merawat pencernaan kita, ya, nggak pernah. Ya, padahal untuk merawat pencernaan itu simple, penuhi kebutuhan serat, terus konsumsi probiotik. Makanya di program diet kita ada yogurt, ada tempe, ada tahu, itu supaya untuk memberi makan bakteri-bakteri baik di pencernaan kita. Nah, pertanyaannya, kita dulu sampai detik ini masih nggak? Atau jangan-jangan nggak pernah? Makanya terjadilah proses slow down metabolism. Ya, dan dengan adanya slowdown metabolism ini, ya otomatis turun BB juga akan terpengaruh. Kalau turun BB terpengaruh, total daily energy expenditure atau jumlah kalori yang dikeluarkan oleh tubuh juga akan terpengaruh. Ingat, fondasi dasar turun berat badan itu adalah defisit kalori, di mana kalori masuk lebih sedikit dibanding kalori yang keluar. Nah, gimana bisa memaksimalkan kalori yang keluar kalau metabolisme kita aja terhambat? Makanya penting untuk kita memahami bahwa semua proses yang terjadi di tubuh kita itu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh kita sendiri nih. Pemilihan makanan kita, pemilihan olahraga kita, aktivitas harian kita, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan program ini bisa jadi punya output yang optimal dan maksimal. Artinya, malam hari ini tuh sebenarnya saya dan para coach mengajak teman-teman untuk mengevaluasi supaya tercipta self-awareness, kesadaran terhadap diri, habis itu baru bisa direview dan kemudian merencanakan dengan coachnya masing-masing di sisa hari advance ini apa yang bisa kita lakukan. Itu penting. Oke? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan speed up, mempercepat proses metabolisme. Tadi kan kita udah bicara tentang slow down metabolisme. Nah, sekarang gimana caranya coach untuk kita speed up metabolism kita? Ada banyak cara, tapi secara general ada 4 nih. Yang pertama adalah weightlifting atau weight training, boleh juga calisthenics, yang mana olahraga-olahraga yang berfokus pada increase massa otot. Dengan teman-teman fokus pada meningkatkan massa otot, itu secara otomatis metabolisme teman-teman juga akan terpengaruh. Ingat, the bigger muscle, the bigger machine. Semakin besar ototnya, semakin besar mesinnya, semakin besar kalori yang terbakar. Ya, besar ini bukan dalam artian besar volumenya teman-teman, tapi besar banyak gitu. Ya, atau coba teman-teman fokus dengan quality of sleep-nya. Coba diatur pola tidurnya, ya. Kan culinary wars-nya kan udah selesai. Terus film-film yang lain juga udah selesai nih. Udah bisa tidur sekarang. Atau yang ketiga, meal plan-nya. Ya, meal plan-nya coba dicek lagi, follow lagi, tambahkan proteinnya supaya terjadi proses apa rekomposisi tubuhnya. Jadi ototnya naik, lemaknya turun, body fat-nya turun, airnya naik. Atau yang terakhir, teman-teman, ini yang akan coba saya jelaskan ke teman-teman semua, yaitu metabolic confusion. Metabolic confusion ini kalau di program kita namanya program turbo. Metabolic confusion ini apa sih, Coach? Metabolic confusion ini adalah kondisi di mana kita melakukan proses yang mengakibatkan metabolisme tubuh kita mengenali pola baru.
Kata kuncinya di situ, pola baru. Selama ini kan kita di basic, di advance udah do something yang rutin gitu kan. Pagi segala macam, siang, sore, malam udah kita lakukan. Terus tiba-tiba kita ketemu berat badan yang stuck. Nah, cara untuk bisa keluar dari fase itu adalah dengan memperkenalkan pola baru atau pattern baru ke tubuh kita dengan cara metabolic confusion. Jadi tubuh kita tuh kita buat bingung. Nah, tapi kalau di program turbo itu dilakukan hanya 3 hari. Ya, metabolic confusion sendiri itu sudah ada penelitiannya dinyatakan bahwa kalau kita melakukan metabolic confusion itu kita bisa keluar dari fase plateau atau berat badan yang stuck dan akhirnya kita jadi turun lagi berat badannya atau lingkar tubuhnya turun lagi ya sehingga dengan asumsi sederhana seperti itu teman-teman maka dibuatlah program turbo. Program turbo ini sebenarnya udah dicoba berbagai macam cara dengan para coachnya. Ada yang nyoba 5 hari, nyoba 7 hari, nyoba 10 hari, sampai akhirnya ketemulah durasi waktu yang paling optimal untuk menghasilkan suatu program yang menciptakan metabolic confusion itu dengan 3 hari. Makanya turbo program ini 3 hari, teman-teman. Ya, apa saja yang kita lakukan di turbo program? Jadi sebenarnya kalau teman-teman cross check itu ada kelas basic 10 hari, terus kelas advance 20 hari, di mana 14 hari reguler, 3 hari turbo, sama 3 hari cheat meals ya. Harapannya kita selama 30 hari itu bisa memaintain berat badan kita atau menjaga ya minimal berat badan kita nggak naik seperti sebelum kita ikut kelas basic gitu ya. Nah, dengan turbo program 3 hari ini, teman-teman kalau mau ikut itu ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, program 3 hari ini meal plan-nya atau pola makannya berbeda dibanding basic, berbeda dibanding advance. Kenapa dibuat berbeda, Coach? Ingat tadi kata kuncinya apa? Kita pengen memperkenalkan pola baru, pattern baru ke tubuh kita. Sehingga meal plan-nya harus dibuat berbeza. Nah, ya. Terus yang kedua, programnya full nutrisi, ada nutrisi yang harus diperlukan dipenuhi, dimiliki oleh teman-teman dengan cara menggunakan kartu peserta advance-nya. That's why program Turbo ini hanya bisa diikuti oleh orang yang sudah mengaktifkan kartu peserta advance-nya. Ya, tujuannya apa? Lagi-lagi, rekomposisi tubuh. Kenapa? Karena kita nggak mau kalian turun berat badan, tapi yang turun adalah otot. Kita pengen yang turun adalah lemak ya. And then last but not least, syarat ketiga itu adalah teman-teman wajib menggunakan kartu peserta advance-nya untuk bisa mendapatkan produk yang disyaratkan. Boleh juga komunikasi dengan coach-nya. Oke? Kenapa turbo? Oh jelas, turbo ini teman-teman sudah proven, sudah terbukti dari pertama kali melakukan program ini kami di periode 1 sampai sekarang di periode 96 udah banyak teman-teman kita yang berhasil melakukan program turbo dan amazing banget dengan hasilnya. Lagi-lagi, secara teori, program turbo ini tujuannya, ingat tadi apa? Fat loss. Dengan adanya fat loss atau pengurangan lemak, secara otomatis proses untuk regain atau rebound atau naik berat badan lagi itu jauh lebih kecil dibanding kalau teman-teman hanya fokus pada berat badan yang turun. Nah, lagi-lagi komposisi tubuh ya. Dan turbo juga tidak sama sekali keluar dari pattern nutrisi dan juga defisit kalori yang sudah disampaikan di awal. Jadi ini bukan program yang aneh-aneh, ini program yang sesuai dengan kaidah diet yang benar, tetap dapat nutrisinya lengkap, defisit kalorinya, dan juga sesuai dengan nutrition hierarkinya. Jadi ini bukan program yang apa abal-abal guys. Oke? Okay? Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada Kak Sali, beliau berat badannya 80,4, BB akhirnya 78,4. Only 3 days dengan metabolic confusion memperkenalkan pattern baru di tubuhnya selama 3 hari ternyata dampaknya berkurang 2 kilo. Kemudian ada Kak Dini itu lingkar perutnya susut sampai 6 cm. Kemudian ada lagi Kak Julita itu lingkar perutnya susut 10 cm teman-teman. 10 cm itu banyak banget ya kan. Terus ada juga Kak Lia lingkar pinggulnya berkurang 5 cm. Ada juga Kak Rinai itu turun 3 kilo. Terus ada Kak Zahra
turun 6 cm perutnya, dan itu semua didapatkan ketika mereka memutuskan untuk join di program turbo yang hanya 3 hari, ya. Nah, program turbo ini kan ada syarat dan ketentuan. Salah satu syarat dan ketentuannya itu adalah teman-teman wajib punya itemnya, item untuk mensupport jalannya program turbo, teman-teman, dengan menggunakan kartu peserta advance. Yang pertama, teman-teman harus punya personalized protein powder. Ingat tadi apa? Massa otot. Jadi teman-teman perlu asupan protein yang didapatkan dari personalized protein powder. 1 sendok makan portion dari personalized protein powder itu 5 gram protein. Ditambah dengan shake, dengan 1 porsi shake itu 7 sampai 9 gram. Jadi teman-teman sudah dapat 12 gram sekali minum. Kalau teman-teman minum 2 kali, teman-teman sudah dapat kurang lebih 24 sampai 26 graman protein harian. Dan PPP ini teman-teman, manfaatnya memberi rasa kenyang lebih lama plus membantu membangun massa otot. Ingat, the bigger muscle, the bigger machine. Semakin besar otot, semakin besar mesinnya, semakin banyak kalori yang terbakar. Oke. Terus yang kedua, teman-teman perlu herbal tea konsentrat. Herbal tea konsentrat ini nantinya di program turbo dan seterusnya itu akan ngebantu untuk proses pembakaran kalori jadi jauh lebih maksimal. Kenapa? Karena dia membuat tubuh lebih berenergi, dan mengandung antioksidan dari teh serta low kalori dia, herbal tea ini. Terus yang ketiga, teman-teman perlu herbal alu konsentrat. Ingat tadi kenapa terjadi slowdown metabolism? Karena gut health, pencernaannya kurang dimaksimalkan kesehatannya. Nah, herbal alu konsentrat ini digunakan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Dia tidak mengandung serat, tapi fungsinya itu adalah untuk membersihkan fili-fili usus kita, membantu penyerapan jadi jauh lebih proper, dan juga dia bebas kalori, serta memiliki efek menenangkan dari chamomile. Ada 3 rasa, mango, mandarin, sama original. Ya, silakan teman-teman pilih aja sesuai dengan preferensi rasa teman-teman. Terus yang keempat, teman-teman perlu mixed fiber. Untuk apa? Serat. Kalau herbal alu tadi nggak ada seratnya. Kalau mixed fiber ada seratnya. 1 sendok takar mixed fiber di dalam kaleng mixed fiber itu ada sendok takarnya. 1 sendok takarnya itu 5 gram, teman-teman. Ya, itu setara dengan 2 sampai 3 apel. Bahkan 4 apel mungkin, tergantung ukurannya. Tapi intinya adalah luar biasanya dengan mixed fiber ini bukan hanya kebutuhan serat teman-teman terpenuhi, tapi juga kadar kolesterol tetap dalam batas normal. Karena apa? Karena luar biasanya mixed fiber mengandung 2 jenis serat, serat larut air dan serat tidak larut air. Jadi bagus banget. Dan yang terakhir, teman-teman perlu lemak baik, yaitu Herbalife Line. Nah, dengan punya 5 item ini, teman-teman bisa terdaftar di program Turbo. Pertanyaannya kan, Coach, Turbo kan cuma 3 hari. Terus banyak banget yang harus dimiliki itemnya sampai 5. Terus setelah Turbo nanti gimana? Setelah Turbo, kalian tetap bisa menggunakan item ini. Bahkan hasilnya akan jauh lebih maksimal. Bayangin satu rumah yang nggak ada asisten rumah tangganya. Hanya dikerjain sendiri. Tapi sekarang, setelah ikut Turbo, kalian punya 5 asisten rumah tangga yang bisa bantuin proses pencernaan, proses peningkatan massa otot, metabolisme, lemak baik, semuanya masuk ke tubuh kita, yang akhirnya itu membuat terjadinya output penurunan berat badan dan penurunan lemak jadi lebih optimal. Nah, jadi ini akan tetap bisa digunakan, teman-teman. Kabar baiknya adalah bisa dikonsumsi sampai 1 bulan lebih, ya, tergantung dari frekuensi penggunaan sebenarnya. Oke, terus teman-teman juga boleh tambahin kalau mau, ya, bisa tambahkan nutrition active untuk membantu meningkatkan metabolisme tubuh, menambahkan selulose untuk water retention. Banyak orang yang mengenalkan istilah pil seksi sebenarnya ke selulose. Walaupun saya sendiri agak kurang nyaman menggunakan istilah pil seksi. Kenapa sih Coach banyak orang bilang selulose ini pil seksi? Ya karena dengan konsumsi selulose itu bisa mengurangi terjadinya water retention. Kalau water retention yang udah bisa dikurangin, maka tubuh akan jauh lebih slim, lebih singset, lebih lean, jadi lebih kenceng. Makanya banyak orang yang bilang dengan konsumsi selulose mereka jadi jauh lebih
pede gitu dengan tubuhnya, jadi jauh lebih kenceng. Karena water retentionnya atau pengikatan airnya itu diminimalisir dengan konsumsi selulose. Atau misalnya teman-teman mau tambahkan NRG. Ini buat pecinta kopi, pengen kopinya diganti dengan kafein yang lebih rendah. Ganti aja dengan NRG, guaraninnya, kafeinnya levelnya rendah banget dibanding kafein yang ada di kopi. Terus juga dia bagus banget untuk kebugaran. Ya, sama seperti herbal tea konsentrat, bedanya cuma di fungsi aja. Oke? And then kalau misalnya teman-teman di usia 40-50 pengen dapetin healthy aging, menua dengan sehat, antioksidan tinggi, aku saranin kalian tambahin dengan green tea. Kebetulan ibuku juga suka banget dengan green tea ini, apalagi kalau pagi-pagi diminum dengan segelas air hangat, aroma delimanya itu guys ya, dan dia zero kalori. Oke? Atau teman-teman bisa tambahkan dengan Nightworks. Herbalife Line itu tadi lemak baik menjaga kesehatan jantung dan otak. Kalau Nightworks itu menjaga kesehatan pembuluh darah. Ibarat kata teman-teman tinggal di klaster komplek yang mewah tapi jalannya rusak. Nah, ibarat kata teman-teman jantung, otak semuanya sehat bagus tapi pembuluh darahnya tersumbat, ya stroke juga. Makanya teman-teman bisa tambahin dengan Nightworks. Nightworks ini menjaga kelenturan pembuluh darah yang akhirnya membuat peredaran darah jadi lebih lancar, jadi jauh lebih maksimal, dan teman-teman juga bisa menjaga tekanan darah dalam level normal dengan konsumsi Nightworks. Oke, okay? And then, nah, sampailah kita di tahap, kenapa sih coach harus menggunakan kartu peserta advance? Kita kan pasti pengen tahu dong, ya kan? Ternyata teman-teman, dengan menggunakan kartu peserta advance, teman-teman bisa mengakumulasi volume point. Volume point apa lagi, Coach? Volume point adalah satuan yang dimiliki oleh semua produk Herbalife. Seperti yang teman-teman ketahui, Herbalife ini ada di 95 negara. Artinya butuh satuan yang sama di semua negara ini. Bayangin kalau misalnya di negara Indonesia pakai satuan kilogram, di Inggris pakai pounds, nanti di tempat lain pakai beda-beda. Ya, makanya dibuat satuan yang sama, namanya volume point. Nah, semua produk Herbalife itu punya satuan volume point beda-beda. Kalau shake 20 volume point, NRG 14, ALU 24, sekian-sekian. Intinya, dengan teman-teman menggunakan kartu peserta advance teman-teman sendiri, teman-teman bisa mengakumulasi atau mengumpulkan volume point teman-teman. Gunanya untuk apa, Coach? Gunanya, teman-teman, sekarang teman-teman berada di 25% hard diskonnya. Ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman secara otomatis bisa belanja di 90 negara lebih yang ada kantor Herbalife-nya, punya situs pribadi website Herbalife-nya dengan nama sendiri, terus bisa belanja di 21 kota besar yang ada kantor Herbalife-nya, 25%-nya seumur hidup, di coaching oleh coachnya, dan yang paling penting, punya satu kesempatan privilege untuk meningkatkan hak diskonnya menjadi 35%. Dikenal dengan istilah premium member. Caranya gimana, Coach? Caranya yaitu tadi, mengakumulasi volume poin teman-teman. Ini contohnya. Kalau teman-teman belum mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman mendapatkan 3 produk ini dengan biaya 1.530.000 sekian-sekian. Terus teman-teman aktivasi jadi 25%, maka teman-teman cukup bayar 1.180.000 sekian-sekian dengan hemat 349.000. Tapi ketika teman-teman menjadi seorang premium member dengan meningkatkan hak diskon menjadi 35%, maka teman-teman akan program dengan jauh lebih hemat, yaitu dengan 1 juta saja. Yang tadinya 1.500.000-an, sekarang jadi 1 juta saja dengan meningkatkan hak diskon 35%. Jadi teman-teman bayar 9 juta, dapat produk senilai 13 juta. Hemat 4 juta lebih. Kenapa penting sekali untuk jadi premium member, Coach? Ya karena pengen jauh lebih hemat. Terus programnya jadi berkelanjutan. Ya, caranya gimana, Coach, menjadi hak diskon 30% dengan premium member? Ada 3 cara. Cara pertama, langsung menggunakan kartu peserta advance, order 500 volume point minimum. Atau cara yang kedua, akumulasi 500 volume point dalam 1 bulan. Misalnya, tanggal 1 order 50, tanggal 5 order 70, sampai nanti di tanggal 31 Oktober ditotalin, totalnya 500 volume point, maka teman-teman jadi premium member. Atau cara yang ketiga, yaitu dengan akumulasi 2 bulan.
bulan September kemarin 250, bulan Oktober ini 250. Totalnya 500, teman-teman jadi premium member. Atau bulan Oktober ini 280, nanti bulan November teman-teman belanja lagi 210, totalnya 500, teman-teman jadi premium member. Intinya semua cara disesuaikan aja dengan preferensi teman-teman. Dan saya beserta para coach wajib menyampaikan ini. Keputusan tetap di tangan teman-teman, ya. Jangan sampai nanti teman-teman merasa bahwa loh kok kayaknya ada yang ditutup-tutupi coach, kok nggak ngasih tahu dari awal coach. Nah, makanya saya kasih tahu nih di awal. Ada peluang meningkatkan hak diskon 35%. If you want, take it. Kalau nggak mau, leave it. Oke? Intinya programnya jauh lebih hemat saja sih, ya. Dan keuntungannya apa? Premium member itu teman-teman punya hak diskon 35% seumur hidup. Terus dapat membeli produk di kantor Herbalife sampai nantinya itu teman-teman nggak akan turun lagi ke 25%. Jadi 35%-nya selamanya. Oke? Terus yang ketiga, teman-teman bisa mengakumulasi volume poin dari 35% ini jadi ke 42 atau ke 50%. Kalau 50% tuh beli satu gratis satu, guys. Atau teman-teman juga bisa secara otomatis terdaftar program selama 3 bulan tanpa biaya registrasi. Teman-teman bayangin kalau bulan ini teman-teman jadi premium member, maka November, Desember, Januari 2025 itu teman-teman free. Teman-teman bisa ikutan terus secara berkelanjutan. Oke? Atau teman-teman mau langsung jauh lebih murah, pengen program sekeluarga, pengen program bersama pasangan, pengen program bersama anak, orang tua, semuanya pengen ikutan sekeluarga. Teman-teman, saya saranin ambil yang 42% selamanya. Kalau tadi 25% selamanya, 35% selamanya, ini ada 42% selamanya. Jadi teman-teman bayar 17 juta, dapat produk senilai 27 juta. Jadi hemat 10 juta, teman-teman. Ya. Kalau tadi di premium member teman-teman bisa program di 3 bulan, kalau di Success Builder ini 42% selamanya, teman-teman bisa program 6 sampai 8 bulan for free. Jadi silakan. Ada dua potensi yang teman-teman sekarang sudah ketahui, ada 35%, ada 42%. Tapi kalau teman-teman merasa pengen tetap di 25% aja juga nggak apa-apa, ya. Nggak ada pemaksaan. Intinya kewajiban kami adalah menginformasikan secara details, keputusan tetap di tangan teman-teman. Oke? Dan ini beberapa teman-teman kita yang sudah menjadi premium member kemarin memanfaatkan 3 bulan for free. Fasilitasnya free 3 bulan, 3 kali basic, 3 kali advance, 3 kali turbo, diskon 35% seumur hidup, terus mendapatkan hadiah eksklusif dan limited dari coachnya masing-masing. Oke? Ini contohnya juga ya, nggak kerasa teman-teman, ikut program 3 bulan, tiba-tiba bertransformasi seperti ini. Nah, ini juga turun 10, turun 15, turun banyak banget ini ya. Beliau dari 82 ke 65, terus ini juga waktu itu Mbak Naning pengen ada acara nikahan anaknya, memutuskan jadi per-member 3 bulan, pas acara nikahan anak, nggak ada yang mengenali beliau. Usianya 54 tahun, total turunnya 20 kilo. Gila, luar biasa. Ya. Dan kenapa sih coach harus pakai kartu peserta advance? Ya, berkali-kali juga sudah dikasih tahu bahwa Herbalife udah announcement, ngasih info. Kalau mendapatkan produk Herbalife di luar jalur resmi, dapat di e-commerce, apapun itu, kerugian baik fisik ataupun non fisik tidak ditanggung sama Herbalife, bahkan tidak ditanggung juga sama coachnya, ya. Jadi kalau kalian misalnya dapat produk palsu, produk yang notabene isinya campuran bahan-bahan nggak jelas, terus kalian merasa dirugikan, ya itu di luar tanggung jawab kami, teman-teman. Jadi pastikan kalian dapatkan produk Herbalife lewat jalur resmi. Oke, di ebook juga sudah ada, silakan dibaca. Ya, Oktober, November, Desember, guys, 3 months, 3 bulan sebelum 2025, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memulai perjalanan kita secara konsisten dan komit, di mana 2025 nanti kita benar-benar bertransformasi menjadi bukan hanya orang yang baru, tapi juga rencana baru, hidup baru, berat badan yang baru, mindset yang baru, semuanya baru. Oke? Turbo akan kita mulai tanggal 21, 22, 23 Oktober. Masih ada waktu untuk teman-teman berpikir, is it worth it atau enggak worth it buat ikutan Turbo? It's up to you. Lagi-lagi, kewajiban kami
adalah menyampaikan, keputusan tetap di tangan teman-teman. Oke, silakan hubungi coachnya dan selesai deh kita hari ini untuk menjelaskan tentang review singkat program kita, kemudian program turbo, peluang peningkatan hak diskon jadi programnya jauh lebih hemat, 35% sama 42%. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Perjalanan kita masih panjang, baru hari keempat. Besok masih hari kelima ya. Komit, selesaikan apa yang sudah kita mulai, dan insya Allah dengan kerjasama yang baik antara teman-teman dengan coachnya, itu bisa mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal dalam program ini. So, itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Saya ucapin wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas turbo. Bye-bye.